Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya Cika Glodia Tangdiaga, NPMS 01 2018, Prodi Administrasi Pembangunan Negara, akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah statistik. Saya dari kelompok 4 mendapat soal tentang data kelompok tentang jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 per hari selama bulan September di negara KUI. Data yang pertama, usia 1-15 tahun yang terkonfirmasi 76 orang. Data kedua, 16-30 tahun yang terkonfirmasi 190 orang. Yang ketiga, 31-45 tahun yang terkonfirmasi 394 orang. Yang keempat, 46-60 tahun yang terkonfirmasi 570 orang. Yang kelima, 61-75 tahun yang terkonfirmasi 187 orang. Dan data keenam, 76-90 tahun yang terkonfirmasi 145 orang dan jumlah keseluruhan 1562. Adapun soalnya yang pertama, penyajian data secara histogram dan poligon. Yang kedua, mencari nilai rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, nilai dari kuartil 2, desil 5, dan persentil 78. Nomor 1, histogram. Untuk menentukan histogram, harus mencari tepi atas dan tepi bawah terlebih dahulu, di mana tepi atas ditambah dengan 0,5 dan tepi bawah dikurang 0,5. Di sini tepi atasnya yaitu angka 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Semua ditambah dengan 0,5. 15,5, 30,5, 45,5, 60,5, 75,5, dan 90,5. Sedangkan untuk tepi bawah yaitu angka 1, 16, 31, 46, 61, dan 76 dikurang dengan 0,5 yaitu 0,5, 15,5, 30,5, 45,5, 60,5, dan 75,5. Di slide ini kita melihat tentang grafis histogram, di mana yang vertikal itu frekuensi, kemudian yang di horizontal itu merupakan kelas. Jadi tepi bawah untuk data pertama 0,5, kemudian frekuensinya sebanyak 76. Untuk data kedua, tepi bawahnya itu 15,5 dan frekuensinya 190. Untuk data ketiga, tepi bawah 30,5 dan frekuensi 394. Untuk data keempat, tepi bawah 45,5 dan frekuensi 570. Dan di data kelima, tepi bawah 60,5 dan frekuensi 187. Dan di data keenam, tepi bawahnya 75,5 dan frekuensinya 145. Selanjutnya untuk mencari poligon atau untuk membuat grafis poligon, kita perlu menambahkan satu kolom dari histogram yang sebelumnya untuk mencari nilai tengah, di mana nilai tengah menggunakan rumus 1/2 dikali tepi bawah ditambah tepi atas. Jadi untuk nilai tengah untuk data pertama 1/2 dikali 1 tambah 15 sama dengan 8. Untuk nilai tengah yang kedua 1/2 dikali 16 tambah 30 sama dengan 23. Untuk data ketiga 1/2 dikali 31 ditambah 45 sama dengan 38. Untuk data keempat 1/2 dikali 46 ditambah 60 sama dengan 53. Untuk data kelima 1/2 dikali 61 ditambah 75 sama dengan 68.
Untuk data ke-6, 1/2 dikali 76 ditambah 90 sama dengan 83. Nilai tengah di sini digunakan nanti untuk membuat grafis poligon. Di slide ini kita bisa melihat grafis poligon, di mana grafis poligon adalah garis patah-patah yang menghubungkan setiap nilai tengah. Grafis poligon ini gambarnya hampir sama dengan histogram, cuman yang membedakan adalah histogram berbentuk batangan dan poligon berbentuk garis. Di sini sebelah yang vertikal itu merupakan frekuensi dan yang horizontal adalah kelas, dan yang nilai di dalam tengah-tengah garis merupakan nilai tengahnya, di mana tepi bawah 0,5 nilai tengahnya 8, tepi bawah 15,5 nilai tengahnya 23, tepi bawah 30,5 nilai tengahnya 38, tepi bawah 45,5 nilai tengahnya 53, tepi bawah 60,5 nilai tengahnya 68, dan tepi bawah 75 nilai tengahnya 83. Untuk mencari nilai rata-rata, kita perlu mencari nilai tengah dan frekuensi terlebih dahulu. Nilai tengah didapat dengan menambahkan tepi bawah ditambah tepi atas kelas atau usia, kemudian dibagi 2. Sedangkan untuk mencari FM adalah frekuensi dikali nilai tengah. Untuk data pertama, nilai tengah 1 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 8. Untuk data kedua, 16 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 23. Untuk data ketiga, 31 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 38. Untuk data keempat, 46 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 53. Untuk data kelima, 61 tambah 75 dibagi 2 sama dengan 68. Untuk data ke-6, 76 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 83. Kemudian masuk di nilai FM, 76 dikali 8 sama dengan 608. Untuk data kedua, 190 dikali 23, hasilnya 4370. Untuk data ketiga, 394 dikali 38, hasilnya 14.972. Untuk data keempat, 570 dikali 53, hasilnya 30.210. Untuk data kelima, 187 dikali 68, hasilnya 12.716. Untuk data keenam, 145 dikali 83, hasilnya 12.035. Dengan jumlah keseluruhan FM 74.911. Untuk mencari rata-rata hitung, kita menggunakan rumus sigma FM dibagi dengan sigma F. Sigma FM atau jumlah keseluruhan FM yaitu sebanyak 74.911, dan sigma F atau jumlah keseluruhan frekuensi sebanyak 1.562. 74.911 dibagi dengan 1.562, hasilnya 47,95. Jadi, rata-rata hitung sebanyak 47,95. Untuk mencari median, kita harus mencari frekuensi kumulatif kurang dari terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif kurang dari didapat dengan menambahkan frekuensi. Untuk data pertama, frekuensi kumulatif kurang dari adalah 76. Kemudian untuk data kedua, frekuensi kumulatif kurang dari adalah 76 ditambah dengan data kedua yaitu 190 dan hasilnya 266. Begitu selanjutnya, untuk data ketiga, 266 ditambah 394, hasilnya 660. Untuk data keempat, 660 ditambah 570, hasilnya 1230. Untuk data kelima, 1230 ditambah 187, hasilnya 1417. Untuk data keenam,
1417 ditambah 145, hasilnya 1562. Kemudian mencari letak median adalah 1/2n, di mana n adalah jumlah banyak data yaitu 1562. 1/2 dikali 1562 hasilnya 781. 781 masuk di kelas ke-4. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus MD sama dengan LME ditambah 1/2 dikali N dikurang sigma F dibagi FM dikali I, di mana LME adalah tepi bawah kelas median di data keempat yaitu 46. 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. N adalah banyak data yaitu 1562. Sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Di data keempat, frekuensi lebih dari yaitu 1230, di mana kelas sebelumnya berarti 660. FM adalah frekuensi kelas median, diambil dari data keempat yaitu 570. I adalah interval kelas median, yaitu dari 1 sampai 15, 16 sampai 30, begitu seterusnya. Jaraknya ada 15 usia. Kemudian memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. 45,5 ditambah 1/2 dikali 1562 dikurang 660 dibagi 570 dikali 15. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah membagi 1562 dibagi 2. Hasilnya 45,5 ditambah 781 kurang 660 dibagi 570 dikali 15. 45,5 ditambah 121 dibagi 570 dikali 15. 45,5 ditambah 0,21 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 3,15, hasilnya 48,65. Jadi median dari data adalah 48,65. Untuk mencari modus, kita menggunakan rumus MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I, di mana LMO adalah tepi bawah kelas modus, yaitu 46. Jadi 46 dikurang dengan 0,5, hasilnya 45,5. Untuk D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Data keempat yaitu 570 dikurang dengan data sebelumnya yaitu 394, hasilnya 176. Untuk D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. 570 dikurang kelas setelahnya yaitu 187, hasilnya 383. I adalah interval kelas yaitu 15. Kemudian kita memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus yaitu 45,5 ditambah D1 yaitu 176 dibagi D1 ditambah D2 yaitu 176 ditambah 383 dikali I yaitu 15. 45,5 ditambah 176 dibagi 559 dikali 15. 45,5 ditambah 0,31 dikali 15. 45,5 ditambah 4,65 sama dengan 50,15. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, yaitu kelas keempat. Masuk ke dalam kelas 4 karena angkanya yaitu 50,15 dan di data keempat yaitu 46 sampai 60 tahun. Yang ketiga, kuartil 2, desil 5 dan persentil 78. Dalam mencari kuartil, desil dan persentil
harus mencari F lebih dari terlebih dahulu, di mana F lebih dari akan dipakai dalam mencari nilai kuartil, desil, dan persentil. Untuk data pertama, F lebih dari yaitu 76. Untuk data kedua, 76 ditambah 190 adalah 266. Untuk data ketiga, 266 ditambah 394 hasilnya 660. Untuk data keempat, 660 ditambah 570 hasilnya 1230. Untuk data kelima, 1230 ditambah 187 hasilnya 1417. Untuk data keenam, 1417 ditambah 145 hasilnya 1562. Selanjutnya di dalam mencari kuartil 2 menggunakan rumus Q2 sama dengan TB2 ditambah 2/4 dikali N dikurang FKS2 dibagi F2 dikali P, di mana Q2 menggunakan rumus XI dibagi 4 dikali N tambah 1, di mana I sesuai dengan kuartil yang kita cari. Karena di sini kuartil 2 yang ingin dicari, maka menggunakan X2. Jadi Q2 sama dengan X2/4 dikali N tambah 1 sama dengan X2/4 dikali 1562 ditambah 1 sama dengan X2/4 dikali 1563 sama dengan X 3126 dibagi 4 sama dengan X 781,5. Selanjutnya TB2 yaitu tepi bawah kelas kuartil kedua, yaitu 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. Selanjutnya FKS2 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, yaitu 660. F2 frekuensi kelas kuartil kedua sama dengan 570, dan P adalah panjang kelas atau lebar interval, yaitu 15. Selanjutnya kita masukkan di dalam rumus TB2 ditambah 2/4 dikali N dikurang FKS2 per F2 dikali P sama dengan 45,5 ditambah 2/4 dikali 1562 dikurang 660 dibagi 570 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 781 dikurang 660 dibagi 570 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 121 dibagi 570 dikali 15. 45,5 ditambah 0,21 dikali 15. 45,5 ditambah 3,15 hasilnya 48,65. Jadi kuartil kedua yaitu 48,65. Selanjutnya untuk mencari desil kelima, kita menggunakan rumus D5 sama dengan TB5 ditambah 5/10 dikali N dikurang FKS5 dibagi F5 dikali P, di mana D5 sama dengan XI dibagi 10 N tambah 1, di mana I adalah desil yang akan kita cari, berarti D5 sama dengan X5/10 dikali N ditambah 1 sama dengan X5/10 dikali 1562 ditambah 1 sama dengan X5/10 dikali 1563 sama dengan X 7815 dibagi 10 sama dengan X 781,5. 781,5 kita lihat dari tabel sebelumnya itu masuk di dalam F lebih dari untuk data keempat. TB5 tepi bawah kelas desil kelima, di mana tepi bawah kelas desil adalah pada data keempat yaitu 46
Berarti 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. FKS 5 frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima sama dengan 660. F5 adalah frekuensi kelas desil kelima yaitu 570 dan P panjang kelas atau lebar interval yaitu 15. Kemudian kita memasukkan angka tadi ke dalam rumus yaitu D5 sama dengan TB5 ditambah 5/10 dikali N dikurang FKS 5 dibagi F5 dikali P sama dengan 45,5 ditambah 5/10 dikali 1562 dikurang 660 dibagi 570 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 781 dikurang 660 dibagi 570 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 121 dibagi 570 dikali 15. Kita mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu yaitu 121 dibagi 570 sama dengan 45,5 ditambah 0,21 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 3,15 hasilnya 48,65. Jadi untuk desil kelima hasilnya yaitu 48,65. Untuk mencari persentil 78 kita menggunakan rumus PI sama dengan TBI ditambah I/100 dikali N dikurang FKSI per FI dikali P, di mana I dimasukkan angka 78. P78 sama dengan X78/100 dikali N ditambah 1. Di sini kita menggunakan XI/100 karena berdasarkan kata dasar dari persen berarti 100 sama dengan X78/100 dikali 1562 ditambah 1 sama dengan X78/100 dikali 1563 sama dengan X 121.914 dibagi 100 sama dengan X 1219,14. Berdasarkan tabel yang kita buat sebelumnya, 1219,14 masuk di dalam F lebih dari di data ke-4. Berarti TB 78 tepi bawah kelas persentil ke-78 adalah 46. 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. FKS 78 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-78. Sebelum angka 1230 ada angka 660. Angka 660 merupakan FKS 78. Selanjutnya untuk F78 adalah frekuensi kelas persentil ke-78. 570 P sama dengan panjang kelas atau lebar interval sama dengan 15. Selanjutnya kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, yaitu P78 sama dengan TB78 ditambah 78/100 dikali N dikurang FKS 78 dibagi F78 dikali P sama dengan 45,5 ditambah 78/100 dikali 1562 kurang 660 dibagi 570 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 1218,36 dikurang 660 dibagi 570 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 558,36 dibagi 570 dikali 15. Yang kita kerja pertama adalah 558,36 per 570 sama dengan 45,5 ditambah 0,97 dikali 15 sama dengan
sama dengan 45,5 ditambah 14,55 sama dengan 60,05. Jadi persentil 78 nilainya 60,05. Itulah hasil jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah statistik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.